Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Ramadhani dengan NIM 2019-0430-148 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tentang analisis pengaruh IHK kemiskinan pengangguran terhadap PDRB Sumatera Selatan tahun 1990 sampai 2020. Latar belakang pembangunan ekonomi sampai triwulan kedua tahun 2013 pada Provinsi Sumatera Selatan sedikit melambat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Namun PDRB Sumatera Selatan secara triwulan dalam triwulan kedua tahun 2013 tumbuh sebesar 4,1%. Kondisi tersebut terjadi diakibatkan perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran. Seiring masih ada perlambatan ekspor dan konsumsi pemerintah, dari sisi harga terjadi penurunan inflasi relatif signifikan yang terutama ditimbulkan karena adanya relaksasi restriksi impor hortikultura, penurunan risiko produksi dan distribusi. Kondisi perekonomian secara umum di Sumatera Selatan menyebabkan angka pengangguran tahun 2013 cukup rendah dan lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2012. Berdasarkan data BPS Sumatera Selatan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sumsel pada bulan Februari 2013 sebesar 5,49%, lebih rendah dibandingkan kondisi pada bulan Februari 2012 yang sebesar 5,59% dan lebih rendah dibandingkan dengan posisi periode semester sebelumnya yang sebesar 5,70%. Menurut data BPS Sumatera Selatan tahun 2013, tingkat kemiskinan hingga tahun 2013 juga terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 yang berjumlah 1.104.569 orang atau 14,6% dari penduduk Sumatera Selatan, berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 3.740 orang atau 0,15% selama periode September 2013 sampai Maret 2014. Penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 7.607 orang atau sebesar 0,35%. Di daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebanyak 3.867 orang atau sebesar 0,04%. Komposisi penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal, perkotaan, dan perdesaan tidak banyak berubah, di mana sebagian besar 66,65% penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Masalah yang saya angkat dari proposal penelitian ini adalah yang pertama, apakah indeks harga konsumen berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Yang kedua, apakah pengangguran berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Yang ketiga, apakah kemiskinan berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh indeks harga konsumen terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1990 sampai 2020. Yang kedua, pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1990 sampai 2020. Yang ketiga, pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tahun 1990 sampai 2020. Manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi PDB. Yang kedua, praktis, bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi saat pemerintah akan membuat dan memberlakukan aturan berkaitan indeks harga konsumen, pengangguran, serta kemiskinan agar mencapai Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, bagi masyarakat hasil penelitian ini
diharapkan menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan indeks harga konsumen, pengangguran, serta kemiskinan. Yang ketiga, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dalam cabang ilmu ekonomi makro sekaligus sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Yang keempat, bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dalam proses belajar serta menjadi kesempatan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari saat kuliah dengan permasalahan yang terjadi pada kehidupan. Selanjutnya, landasan teori PDRB. PDRB adalah indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan data produk domestik regional bruto. Dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno tahun 2000, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang. Penekanannya ialah pada 3 aspek, yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pengangguran. Menurut Sukirno tahun 2004, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ke tahun, pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. IHK, indeks harga konsumen, merupakan suatu indeks untuk mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tetangga atau household. Dengan kata lain, merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Kemiskinan. Menurut UNDP dalam Cahaya tahun 2004, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Peneliti terdahulu Gustus B. Sitanggang tahun 2021 dengan judul Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hasil penelitian tersebut, isu strategis yang relevan dalam RPJMD Kota Yogyakarta adalah permasalahan ketimpangan wilayah, tingkat kemiskinan, dan konversi lahan. Metode penelitian. Data yang digunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah data variabel pembangunan ekonomi dan sosial yang sebagian besar dari data tersebut didapat dari BPS dan terlebih dahulu diolah oleh penulis. Data yang digunakan menggunakan data tahun 1990 sampai 2020. Setelah semua data didapat lalu diolah dengan menggunakan software eViews 7.2 yang dapat mengolah model VHM. Data penelitian sebelum digunakan untuk estimasi perlu dilakukan serangkaian tahapan pengujian, yaitu yang pertama uji stationary dan yang kedua uji Granger causality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.